Cek satu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadi hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik Tuhan.
biarlah hidup kami senantiasa memuliakan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku
Haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saat ini kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tuduhkan lagi hati kami Tuhan. Perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Kau selalu baru setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, salam semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Haleluya. Oke, saya share screen langsung ya. Oke. Baik. Kita mulai dari sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Perhatikan di sana dikatakan wajar. Sementara menjalani ujian gitu. Wajar untuk merasa lemah gitu atau memiliki kenegatifan gitu. Justru itu wajar gitu ya. Atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Apakah ini benar? Nah, jadi justru apa ya? Dari perkataan ini Tuhan itu benar-benar apa ya? Memiliki watak ya, kesabaran gitu dan membuat kita itu benar-benar bisa menjalani kehidupan kita itu apa adanya gitu ya. Ketika kita melihat keadaan kita seperti itu ya, ketika kita melihat diri kita itu dalam keadaan lemah rasanya gitu ya, ketika kita dalam proses ujian gitu, bahkan dikatakan kita akan melewati ujian ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, bahkan selama kita hidup katanya gitu, akan ada terus seperti itu. Sudah barang tentu segala sesuatu ada tujuannya gitu. Jadi yang dilihat Tuhan itu adalah bagaimana supaya kita itu bergerak terus gitu, hidup terus gitu, punya sesuatu yang dikejar setiap hari gitu, membuat kita bergantung senantiasa kepada Tuhan, kepada kebenaran gitu. Setiap kali kita menguji diri kita, ya itulah salah satu tujuannya gitu. Jadi membuat setiap orang itu atau setiap manusia itu boleh merendahkan dirinya di antara sesamanya gitu, boleh merasa dirinya tidak berani gitu, membandingkan dirinya lebih baik daripada yang lain gitu ya. Jadi waktu merasa seperti itu ya, itu salah satu pekerjaan Tuhan atas diri manusia, sehingga firman ini saudara bisa menguatkan siapapun gitu ya. Namun dalam hal apapun engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah
dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh, dan Yahweh lah juga yang bisa mengambil semuanya itu. Gitu. Jadi walaupun dia mengutuki hari kelahirannya, itu jadi ketika dia mengutuki hari kelahirannya itu adalah sebagai ekspresi daripada yang dikatakan tadi, lemah gitu, dalam keadaan lemah. Jadi itu satu menunjukkan kalau, jadi sebetulnya menurut Tuhan sebetulnya Ayub itu sebetulnya sudah lolos ujian sih gitu. Jadi ketika mengalami hal yang seperti itu bertubi-tubi itu, Tuhan tidak menyalahkan dia dalam hal itu. Ketika dia sampai mengutuki hari kelahirannya gitu. Itu ekspresi apa adanya gitu. Dan ya dia mewakili semua. Dia mewakili banyak manusia gitu. Ya. Jadi justru ketika ada Ayub itu, jadi ketika nanti terjadi hal-hal berikutnya, ada standar. Ada satu standar yang sudah pernah dialami oleh manusia. Jadi tidak perlu takut lagi. Setiap kali Tuhan melakukan pekerjaannya, dia tahu itu menjadi bagian daripada setiap manusia gitu. Jadi kalau ada yang harus menjalani seperti itu, ya orang ketika dia bertahan, dia pasti memiliki kekuatan seperti yang dimiliki atau ketekunan yang dimiliki oleh Ayub, karena sudah pernah terjadi gitu. Jadi untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan gitu, kan kita tahu kan Tuhan kan di balik semuanya, di belakang layar, dan itu telah memperlihatkan kepada iblis gitu. Jadi yang dialami oleh Ayub bukan hanya kemenangan bagi kita, tapi kemenangan atas iblis gitu. Kan memang kan iblis itu kan sudah diberikan terus untuk memperoleh apa yang diinginkannya gitu. Kan kalau kita lihat sepanjang sejarah manusia, kan hanya beberapa kan istilahnya lebih banyak sama dia daripada sama Tuhan gitu. Oke? Jadi sampai-sampai saudara manusia itu lebih suka membicarakan yang buruk tadi daripada yang baik kan. Nah, lebih gampang melupakan hal yang baik daripada yang buruk kan gitu. Nah, sama kan kita sering begitu. Padahal saudara, boleh dikatakan ada banyak kali Tuhan menolong kita gitu. Tapi kadang dalam satu ujian, kita langsung lupa semua kan, segala pertolongan Tuhan. Kita jadi murung, kita jadi lemah iman kita gitu ya. Kita gak semangat lagi datang kepada Tuhan. Itu adalah sebetulnya dampak daripada kuatnya pengaruh si jahat dalam kehidupan manusia. Ya, nah, jadi saudara, lewat segala kesukaran gitu ya, lewat segala penderitaan, bahkan sampai-sampai kita itu, sampai-sampai manusia itu menganggap Tuhan itu kejam gitu.
Karena memang dia melakukan segala sesuatu itu sampai dia itu harus dikatakan dia itu tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan itu mementingkan dirinya sendiri, saudara, maka kalau kita ini anaknya kan, bagian orang dipilihnya anaknya gitu. Maka kalau kita sebagai orang tua, mungkinkah kita itu tega melihat anak kita menderita? Orang tua yang baik gak mungkin tega kan. Selalu kan kita lebih memilih mengasihi anak kita kan. Itu karena ada kepentingan kita sebagai orang tua. Nah, Tuhan dia itu tidak punya Tuhan tidak seperti kita karena dia Tuhan gitu. Jadi jangan selalu disamakan ya. Jadi jangan selalu melulu mengandalkan kita adalah biji matanya Tuhan, Israel adalah biji matanya Tuhan. Sehingga karena mereka itu, saudara, tidak mau menyebarkan Injil gitu, maka Tuhan itu, kalau saudara perhatikan bagaimana bangsa Israel itu mengalami satu hal yang luar biasa, sampai-sampai mereka itu, jadi kenapa saudara tanah Israel itu dipermasalahkan gitu ya? Karena memang sudah lama mereka itu dibuat Allah terpencar gitu. Sampai mereka itu meninggalkan bangsa mereka sendiri. Makanya selalu mereka itu kayak, jadi mereka mengatakan Zionis itu bukan Israel yang dahulu, kira-kira begitu gitu. Jadi membuat mereka itu tersebar di seluruh muka bumi. Sama dengan kekristenan juga demikian gitu pada awalnya. Tadinya kan di Yerusalem saja gitu. Tapi karena mereka tidak pergi ke seluruh dunia, akhirnya terpencar juga. Jadi itu sebabnya saudara, orang-orang Kristen itu sebetulnya jadi awal mulanya terjadi revolusi industri dan sebagainya itu adalah di mana bergeraknya Injil gitu. Ya. Nah, saudara, seperti itulah kadang bagaimana caranya Tuhan gitu. Jadi sering sekali kita menyalahkan diri kita untuk apa yang kita alami gitu. Karena kita hanya sering mementingkan diri kita sendiri. Makanya dalam keadaan itu, kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan, kita tidak akan melihat, tidak akan bisa melihat bagaimana perhatian Tuhan kepada seluruh umat manusia gitu. Dengan kita bertahan sekian waktu untuk mendengarkan perkataan, mendengarkan bagaimana hidup, benar-benar hidup jujur dan segala macam gitu kan. Mereka terus mendengarkan perkataan itu gitu. Nah, tapi kita tetap ada di sini gitu. Nah, jadi satu saat Tuhan melakukannya. Nah, jadi ketika teman-teman terpencar gitu ya, akhirnya satu saat setiap kali mereka akan ingat gitu apa yang pernah mereka dengar gitu. Dan mau tidak mau mereka harus mulai tampil berbeda gitu. Jadi mereka memberitakan apa yang mereka dengar di sini.
Itu prosesnya. Kan itu juga yang terjadi dulu ketika kita ada di gereja kita yang dulu kan. Kan pada akhirnya kan tersebar semua. Nah, gitu ya. Lihat. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinannya itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kita masih sangat yakin Tuhan itu berdaulat. Iya, pegang gitu. Orang itu masih kadang apa ya? Dia bilang sih dari mulutnya kadang-kadang percaya sama Tuhan, dia berdoa juga. Tapi dia sudah punya planning yang lain gitu untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Nah, jadi ketika sekarang kita mendengarkan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dia berkuasa, dia memerintah dalam hati kita, maka kita wajib percaya kalau tidak ada sesuatu apapun yang kita hadapi tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itu satu keyakinan yang kuat ya. Walaupun rasanya kan Tuhan kan nggak kelihatan gitu. Masa sih sampai dia perhatikan sedetail apapun dalam hidup saya. Memang iya. Apa yang saudara pikirkan semuanya. Iya. Ketika engkau bergerak, ketika engkau khawatir, engkau berpikir apapun. Ketika engkau meyakininya, itulah yang terjadi. Karena kan ya sederhana saja. Tuhan memenuhi segala sesuatu. Dia tahu siapa yang mendownload dari dirinya, dia tahu kan. Yang mendownload pengetahuan, yang mendownload hikmat dari dia, dia tahu. Setiap pergerakan yang ada di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini, bahkan bukan hanya bumi, dia tahu semua. Kok bisa? Itulah keunikan pencipta. Yang belum disadari oleh semua manusia. Manusia itu masih apa ya, menganggap dirinya itu hebat gitu. Semua itu. Tapi kalau dia pintar ya, apalagi kalau dia pintar ngomong lah, dia banyak tahu tentang pengetahuan lah gitu. Pasti coba lihat sudah. Sombongnya akan kelihatan gitu. Nah, jadi ketika kita terus mengalami ujian demi ujian gitu ya, dia menginginkan kita itu belajar terus gitu. Ya, setelah dia tunjukkan kelemahan kita, kerusakan kita, dia menunjukkan penyebabnya siapa. Oke. Tapi Tuhan katakan lagi, justru dia dipakai, si jahat itu dipakai untuk menyempurnakan kita. Maka dia memperhatikan tindakan-tindakan apa yang akan kita ambil. Dalam keadaan itu kita datang gak sama Tuhan? Gitu. Kita berdoa enggak? Ketika dalam keadaan seperti itu, apa yang kita doakan? Kita bertekad enggak? Ya, semua kita yang ada di sini, saudara. Kadang-kadang saudara pasti masih ada yang apa ya? Ada saja hal yang harus dia terobos untuk bisa terus bertahan setiap pagi. Saya yakin pasti banyak hal kelemahan-kelemahan dalam diri teman-teman yang membuat tidak bisa tekun datang tiap pagi. Pasti ada gitu.
Jadi Tuhan itu ketika dia sedang melakukan pekerjaannya, mungkin banyak di antara kita itu tidak sadar gitu. Kalau benar-benar Tuhan itu sangat serius dan dia ada di antara kita. Dia menunggu kita itu bertumbuh seperti seorang petani kan dikatakan itu ketika dia menanamkan benih gitu kan. Ya. Jadi kan dia tunggu gitu. Dia lihat nanti pertumbuhannya gitu. Dia menunggu kapan ketika mulai bertunas gitu. Saudara, ketika kita melihat bagaimana kita percaya kepada Tuhan gitu, bagaimana kita mengikuti Tuhan, bagaimana kita melihat hidup kita gitu, ya itu sesuatu hal yang sangat serius. Perjalanan yang kita jalani setiap hari itu hal-hal yang sangat penting sekali. Apapun itu yang kita jalani setiap hari. Nah, jadi ketika kita menghadapi kelemahan-kelemahan tadi ya, nah kalau sesama orang yang mengasihi Tuhan, kita hanya bisa saling menasehati gitu, saling membangun gitu, saling memberikan persekutuan, saling memberikan kesaksian gitu, saling bercerita tentang bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam diri kita atau menampakkan diri di dalam diri kita. Bukan lagi sekedar menceritakan perbuatan Tuhan yang hebat, bukan. Tapi menceritakan hal-hal yang kita alami akibat daripada kita itu duduk di kaki Tuhan gitu. Kalau dulu kan yang kita sering perbincangkan hal-hal supranatural gitu. Tapi sekarang tidak. Hal-hal sederhana yang kita alami gitu. Ketenangan gitu ya. Bagaimana kita menghadapi permasalahan kita gitu. Bagaimana kita mendengarkan perkataan-perkataan yang menghibur dari Tuhan. Bagaimana cara pandang kita diubahkan gitu ya. Itu jalan, itu hal-hal yang kita akan hadapi dalam beberapa waktu ke depan gitu. Sambil terus saudara, Tuhan akan terus bergerak. Jadi kalau dia yang berperang, kalau dia yang berhadapan dengan iblis, jadi kadang kita itu menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan itu gitu. Jadi kita itu disuruh memandang pekerjaan Tuhan. Lihat nih, bagaimana aku mengatasi kelemahan imanmu, bagaimana aku mengatasi sisi-sisi negatifmu. Iya. Jadi ketika kita terus punya ketika saya terus menceritakan hal-hal seperti ini saudara ya, dalam persekutuan itu ya, saya tahu saudara, Tuhan itu sedang bekerja melalui setiap perkataan ini saudara. Jadi kalau saudara terus mau mendengarkan gitu, mendengarkan Tuhan yang diam-diam berbicara melalui mulut saya ini gitu. Saudara perhatikan, saudara memberikan perhatian saudara. Tahukah saudara? Secara tanpa sadar saudara itu sedang memandang Tuhan gitu.
Iya. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu dia pancing saudara orang-orang yang mendengarnya. Ingat saudara, untuk menunjukkan dirinya, dia itu pilih dulu seseorang gitu. Dalam setiap kelompok gitu. Dia pilih gitu. Dan orang itu sudah dipersiapkan dia. Apa tujuannya saudara saya menceritakan bagaimana perjalanan hidup orang tua saya gitu? Tentu ada tujuannya. Karena memang dari cerita itu kita tahu bahwa Tuhan itu memang bekerja sebelum kita ini lahir baru, mengenal apa itu lahir baru, bertobat gitu. Tuhan sudah bekerja dalam diri nenek moyang kita gitu. Iya, hidup itu berlanjut, semua itu pekerjaan Tuhan. Walaupun itu mereka masih mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus dulu gitu kan. Mereka hanya percaya opung mulai jadi Nabulun misalnya. Sudah. Mereka ada di sana semua. Dan seperti kalau saudara ingat saudara, ketika saya yang melayani yang di kampung dulu itu kan, yang mantan dukun itu kan. Saudara, kan dia bilang gitu. Iya, dulu memang pernah kan kami itu dikasih tahu akan ada orang yang akan membawa berita baik gitu, kabar baik, berita nauli katanya gitu. Nah, jadi saudara, dari cerita itu saudara, dari beberapa kejadian demi kejadian gitu ya yang kita alami, begitu kita mengakui Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu, Tuhan itu, dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu sudah ada dulu gitu loh. Kalau dia bekerja hari ini sama kita, tak ada bedanya, dia juga bekerja dulu. Iya. Makanya saudara, itu sebabnya mereka itu memandang kepada kita, keturunannya. Jadi saudara, itu sebabnya ketika saya berulang-ulang mengatakan, saya menceritakan tentang pilihan Tuhan atas hidup saya gitu ya. Saya selalu membayangkan, yang saya bayangkan itu adalah bagaimana dulu Tuhan atau Bapa itu menampakkan diri melalui Yesus gitu. Itu yang selalu bayangkan. Saya selalu bayangkan bagaimana hidupnya Yesus itu gitu. Makanya sama dengan pribadi yang mengatakan kepada kita ini saudara, dia yang berinkarnasi ini. Casingnya dia tetap ada. Kelemahan-kelemahan dia tetap ada. Karena dia sedang mewakili manusia semua juga. Makanya dikatakan kalau tidak ada dia, ya tidak adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Kan dia menggenapi perkataan Tuhan Yesus dulu. Aku datang segera. Dia menggenapi. Makanya kalau tidak ada dia, siapa yang berani? Pernahkah saudara mendengarkan ada orang yang mengatakan seperti itu gitu? Kalaupun ada, dia katakan, engkau mesti lihat apa yang dia katakan. Yang lalu-lalu gak diberitakan dia. Atau dia berikan sesuatu yang baru gak? Makanya sama saudara. Jadi setiap orang yang memberitakan tentang Tuhan akan kita dengar, akan kita lihat daripada apa yang diucapkannya gitu. Termasuk makanya ketika saya mengatakan ini saudara, makanya saya selalu duduk di kaki Tuhan gitu. Makanya dia itu berani mengatakan jangan takut, akulah perisaimu. Itu cukup menolong saya gitu. Kan kamu sadar kan, kamu manusia semua sudah rusak. Itu firman Tuhan, itu kan gak bisa gagal.
Ketika aku katakan tidak ada seorang pun yang mencari aku, itu kebenaran. Itu bukan sekedar fakta gitu loh maksudnya. Kan kita itu kan sering memikirkan fakta. Kita tidak memikirkan kebenaran. Perhatikan ya, dua perkataan ini ya. Kita selalu melihat fakta. Faktanya aku sakit. Firmannya oleh bilurku kamu sudah sembuh. Kan itu kan. Faktanya kita nggak punya uang. Kebenarannya di atas gunung Tuhan selalu Tuhan sediakan. Lihat burung-burung di udara. Aku pelihara kamu. Itu kebenaran gitu loh. Faktanya lain. Nah, perhatikan di situ ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, itu kebenaran. Jadi ketika kita dikatakan rusak, itu kebenaran. Makanya cari kebenaran. Oke, jadi begitu kita ketahui, oh kebenarannya begitu. Terus, nah makanya setiap orang yang datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadanya. Gitu loh. Dan waktu kamu sudah lega, kamu hidup apa adanya, tak ada kekhawatiran dalam dirimu, maka engkau akan melihat apa dulu yang engkau anggap sebagai fakta yang negatif dalam dirimu akan berubah. Gitulah. Saudara, kebenarannya setiap manusia sudah rusak. Apakah saya bukan manusia? Saya manusia kan? Gitu. Tapi kebenarannya yang lain, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Barang siapa yang mau jadi pengikutku, dia harus makan aku. Makan tubuhku dan minum darahku. Kita terus melakukannya. Bahkan kita berkali-kali melakukan perjamuan kudus, bayangin gitu. Kita serius enggak dengan yang kita lakukan? Kita pegang enggak apa yang kita lakukan itu? Kalau kita pegang, berarti kan hidupnya Tuhan itu akan nampak melalui diri kita. Lalu berikutnya, untuk membuat keteraturan itu, Tuhan pilih. Dia memilih satu orang untuk menyatakan dirinya. Tapi tentu orang itu sudah diproses habis. Terus dia diproses. Makanya seperti tadi dikatakan, wajar ketika dalam ujian kamu itu lemah. Apakah saya tidak mengalami kelemahan? Mengalami juga. Apakah si pribadi yang mengatakan semua ini, apakah dia tidak mengalami sakit? Dia mengalami sakit. Kelemahan tubuh, dia mengalami. Tapi firman Tuhan itu, saudara, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, ya, makanya indah sekali saudara perkataan-perkataan ini, saudara. Oh, dia bukan golongan pemimpin. Bukan. Sama seperti kalau saya bayangkan pemimpin pendoa, ibu-ibu pendoa kemarin itu gitu ya. Kalau mungkin orang mengira, wah hebat bla bla gitu. Sama dirinya juga gitu kan. Ketika kita dipilih, wah. Seperti Paulus ketika pertama dipilih, wah. Dia merasa lebihkan daripada yang lain gitu. Dia tidak sadar kalau itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi dia tidak bisa meredam. Dia tidak bisa mengalahkan ambisi dia.
Permasalahannya Paulus di situ gitu. Jadi itu yang selalu diwanti-wanti. Jadi kenapa Tuhan lebih memilih Petrus daripada Paulus gitu, lebih membenarkan gitu. Menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam pengenalan kita seperti Petrus, bukan Paulus. Paulus nggak mengenali kerusakannya. Padahal sebetulnya kan dia sudah melihat duri daging dalam dirinya. Terlalu tinggi karunia yang diperolehnya itu. Dia nggak sadar kalau iblis pun seperti itu. Iblis hidup jauh lebih lama daripada Paulus. Nah, saudara, jadi kenapa saudara saya bisa menjelaskan semua ini? Harusnya saudara kita itu pun bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Dari mana dia belajar ya? Gitu. Saudara, tentu saudara saya ketika menerangkan itu tentu pun mengalami takjub juga gitu, hebat juga ya, kok bisa ya? Tahu kenapa saudara? Karena Tuhan menampakkan diri. Tapi apakah saya yang mengatakan itu yang dipakai mulut saya? Apakah saya berani meninggikan diri saya? Mungkin dulu iya. Sebelum melalui proses. Sebelum melalui ujian. Bahkan akan terus mengalami ujian. Kalau saya tidak berani mengatakan sesuatu, kalau saya tidak berani membuka mulut saya, mungkinkah kita akan mendengarkan hal-hal yang baru, hikmat yang baru? Kalau saya tidak berani menerangkan firman Tuhan ini, kan pastikan orang akan menuduh. Dari mana kamu tahu? Kamu gak belajar sama orang itu, kok kamu bisa ini? Kan gitu kan pasti tuduhan orang. Butuh berapa waktu, butuh berapa lama saya harus pergi ke mereka, saya belajar ini. Butuh berapa ini? Dan apakah pekerjaan Tuhan itu bisa lebih indah, bisa lebih bervariasi gitu? Bukan kamu dari tebak gitu? Kan pasti akan sama ketika kita pastikan kalau misalnya saya dengan mereka, pastikan gayanya mereka akan jadi gaya saya gitu. Apakah kita bisa melihat Tuhan yang unik itu? Apakah kita bisa melihat dia memancar? Dia memancar dari timur ke barat gitu. Seperti itulah kedatangan Tuhan. Apakah bisa? Nggak bisa. Nah, jadi saudara, jadi ketika saudara ketika Tuhan itu bekerja sendiri, kan kita semua tidak tahu. Yang kita tahu kan kita itu lewat ujian yang kita alami, kita jadi tekun kan datang sama Tuhan. Betul nggak? Saya punya tekad yang kuat. Seperti saya katakan sama saudara terus. Ketika ya sudah semua meninggalkan, rasanya saya gagal gitu kan. Bahkan saya bilang, ya sudahlah. Kalau memang waktu pembukaan dulu gereja ini mungkin ya mereka ya hanya ikut-ikutan dengan saya. Ya sudahlah gitu. Saya sendirilah. Mau Tuhan buat dari nol lagi, silahkan gitu. Kan gitu kan? Saya tidak mempertahankan siapapun. Semua yang keluar itu tak ada yang saya telepon lagi. Tak ada. Siapapun dia. Karena gini, karena supaya tahu kalau ini pekerjaan Tuhan gitu. Saya biarin aja gitu. Nah, tapi
Terus saudara, saya mempertahankan iman saya di hadapan Tuhan gitu. Saya mempertahankan terus bagaimana hidup apa adanya gitu. Bukan berarti saya nggak buat kesalahan. Pasti. Tapi yang selalu saudara saya lihat gitu, saya terus datang kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang, siapa yang membuat semua itu? Apakah berani saya mengatakan itu saya? Sesungguhnya saya cuma hamba yang melakukan apa yang bisa saya lakukan. Gitu aja. Gitu kita menjalani hidup, saudara. Makanya saudara, ketika saudara melihat itu, kadang-kadang saudara saya ini ya, ketika mengetahui kebenaran itu ya, saudara, kadang kita tidak menyadari, saudara, bagaimana sih Tuhan menampakkan diri itu. Iya. Jadi saya melihat kesendirian Tuhan Yesus dulu. Jadi ketika ada orang yang mendengarkan dia ya, nah serius. Ketika dia melihat Maria itu ketika kehilangan Lazarus itu ya, ketika Lazarus itu meninggal, sampai membuat hati Tuhan itu masjul, saudara. Itu rahasia, saudara. Iya. Karena pada waktu itu, saudara, Yesus itu, jadi ketika dia mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tahukah saudara, apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, maka kita akan jadi seperti itu. Jadi ketika Yesus mulai menyadari siapa dirinya, nggak langsung saudara dari dia bayi, langsung dia tahu siapa dirinya gitu, enggak. Harus ada orang yang menceritakan sama dia, ceritakan sama mamanya. Jadi bapakku itu Yahweh ya, kira-kira gitu loh. Pada waktu itu dia. Jadi bapakku itu Allah yang di sorga ya. Maka dia yang memperkenalkan istilah Bapa kami yang di sorga. Itu perkataan yang baru dari dia. Jadi ketika dia menyadari, ketika dia bersoal jawab gitu, menjelaskan semua, itu kan tanpa dia sadari, Allah yang berfirman di zaman perjanjian lama kan berbicara melalui dia loh. Itu supranaturalnya. Tapi terus saudara, dia bertumbuh, kata firman Tuhan kan. Makin lama makin besar gitu. Dia makin disukai Allah dan dihormati oleh manusia. Kan itu perkataannya loh saudara. Itu kan Injil menulis demikian gitu loh. Jadi kalau kita sekarang menerima Tuhan itu masuk dalam hati kita, tentu sedikit banyaknya kita akan melihat dia itu, apa yang dialami dulu, diceritakan sama kita semua gitu loh. Kita nggak tahu dari mana, saya nggak tahu dari mana bisa seperti ini gitu. Tapi inilah yang terjadi gitu. Kan dia katakan, barang siapa menang, dia akan kududukkan di tahtaku. Lihat? Apa artinya didudukkan? Apakah sekedar, kalau bayangan manusia kan di tahtanya, kita bayangkan tahtanya raja gitu. Bukan itu maksud. Dia akan ajari kita bagaimana memerintah di balik layar. Gitu loh. Walaupun keadaan kita ini biasa. Walaupun Yesus itu saudara harus menjalani penganiayaan. Tapi tahukah saudara, sedikit pun dia tidak takut terhadap si Pilatus itu.
Dia teguh sekali. Ketika dia diancam dulu untuk harus ini. Ketika dia diolok-olok gitu. Dia bisa menjaga dirinya. Tahukah saudara? Sekali terucap satu perkataan dari mulutnya, habis semua orang di hadapan dia. Itu kebenaran. Dan Yesus sangat tahu itu. Tapi kalau Yesus melakukan itu, berantakanlah pekerjaan Bapaknya. Tapi dia sadar, dia anak. Dia gak egois, saudara. Ya. Makanya kenapa hati Tuhan sangat masjul. Saya ketika berkali-kali Tuhan bilang sama saya ketika saya menghadapi capek dulu saudara menghadapi terus gitu ya. Dalam usaha saya dulu saya ingat, nanti ada sedikit kosong lagi, nggak ada lagi gitu. Ya saya ingat dulu gitu. Capek Tuhan kayak gini gitu. Karena kau lihat Tuhan gitu. Baik ketika harus bergumul membayar uang sekolah lah, membayar inilah, membayar itu. Dulu masih harus bayar cicilan gitu kan. Dulu gitu. Baik kalau sudah tiba untuk bayar uang sekolah lah gitu ya. Itu selalu saudara kayak sedikit demi sedikit gitu. Jadi kadang-kadang saya harus datang lagi gitu. Nanti saya khawatir lagi gitu. Sampai berkali-kali kalau saya dengar nadanya bicara Tuhan itu dalam hati saya. Sampai kapan kamu terus gini gitu. Jadi ketika saya sudah dengarkan itu berkali-kali gitu ya. Saya jadi sedih juga gitu. Terus gimana Tuhan gitu. Katanya aku udah beriman. Katanya begini sudah kok aku lakukan semua. Kenapa harus mendengarkan perkataan ini? Karena aku gak tahu Tuhan gitu. Kan yang aku lihat orang hidupnya kayaknya enak gitu. Masa sih mereka yang kayak gitu lebih baik dari saya? Kan seringnya begitu saudara. Jadi saya boleh merasakan kenapa Tuhan itu masjul gitu. Iya. Jadi saudara ketika setiap kali saya melihat saudara mungkin gimana gitu ya, sedih atau gimana gitu ya, kayak gimana gitu, tingkat kalau misalnya murung, nggak bersuka cita gitu ya. Jadi saudara dalam hati saya gini, Tuhan, Tuhan itu sudah ada di antara kita gitu. Kita kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Apa yang ku alami sekarang, bagaimana aku, sebetulnya itu sudah ada dalam dirimu gitu. Iya, sesederhana itu saudara berpikirnya gitu. Makanya saudara dari setiap apa yang kita baca ini, kita boleh merasakan hatinya Tuhan saudara. Dan itu saudara, benar-benar saudara setiap pagi saudara kita itu mendengarkan dia berbicara. Iya. Masa iya? Iya gitu. Saudara mesti percaya Tuhan itu unik gitu. Saudara mesti percaya Tuhan itu nyata. Ya, sangat nyata. Senyata saudara mendengarkan perkataan-perkataan dari mulut saya. Masa sih? Kok berani Bapak ngomong kayak gitu? Bukan masalah berani. Saya percaya sama firman-Nya. Itu aja. Oleh karena saya tunduk kepadanya lah, maka saya berani bicara. Kalau saya nggak tunduk kepada Tuhan, saya nggak berani bicara.
Saya sadar saya butuh keselamatan gitu. Ya, hanya dengan mempercayainya, hanya dengan berani memiliki iman seperti yang diajarkan dia. Ya, makanya saudara lihat nanti saudara ya, hari-hari yang saudara akan lalui ke depan gitu. 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, kemarin ada lagi rekan pendeta yang meninggal saudara ya, masih sangat muda. Ya, nggak sangat muda kali sih ya. Tahun 64 berarti 59 ya. Saya ya nggak begitu kenal dia sih ya. Cuman beberapa kali jumpa lah gitu. Ya, kenapa? Ketika dengar itu ya, saya kisah pasti setiap orang, wah sangat muda ya, pasti akan berpikir gitu. Tapi bagi kita, saudara, firman Tuhan yang kita percayai adalah engkau mesti hidup. Bukankah itu anugerah, saudara? Ya, engkau mesti percaya. Kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan, engkau hidup selama-lamanya. Sama ketika Tuhan mengatakan, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus. Iya sudah. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan, engkau hidup selama-lamanya, percayakah engkau? Berarti saudara, kekuatan, semangat, ketekunan, kesabaran, itu harus meningkat dalam diri saudara. Kuat, berjuang gitu. Dengan tenang, lebih berhati-hati gitu. Itu kan justru makin saudara berjaga-jaga kan. Iya. Kalau orang saudara mereka siap mati. Siap mati itu ya sudahlah, matilah. Tapi saudara nggak tahu nanti apa di depan. Jalan yang dilalui kan itu kan akan datang gelap. Jadi kegelapan itu maksudnya itu bukan sekedar akhir zaman, bukan. Gelap bukan malam yang gelap, bukan. Tapi orang-orang yang akan mengalami kematian secara fisik. Bukan hanya secara fisik, tapi semakin orang semakin tua, termasuk penglihatan rohaninya semakin kabur. Iya. Tapi sudah penglihatan rohani kita makin lama makin terang. Iya. Jadi kita terus bisa berjalan, menapaki jalan kita ke depan. Sehingga kita berani. Dulu saudara mana berani kita berpikir tentang tahun 2000 sekian, 2000 sekian gitu. Mana berani berpikir. Yang kita pikirkan dulu apa? Tuhan segera datang. Kan gitu kan? Tuhan datang, Tuhan sudah mau datang. Gak tahu mau buat apa. Mana pernah kita berani berpikir saudara, oh nanti tempat ini akan jadi gimana gitu. Mana berani kita berpikir. Mana berani kita berpikir bahwa anak-anak akan dilatih di sini misalnya. Mana berani. Tapi sesudah kita terus mendengarkan firman, lihat bagaimana hidup dalam diri saudara. Iya. Makanya saudara kadang saudara saya ajak saudara lihat, ayo lihat ke sini loh pekerjaan Tuhan gitu. Ayo gitu. Jangan sampai nanti orang lain yang akan menikmati tempat ini gitu. Iya. Ayo mari kita lihat, ini pekerjaan Tuhan, ini milik kita.
Kita belajar nanti bagaimana anak-anak kita, mereka itu sekolah tinggi. Memang harus sekolah tinggi anak-anak kita sekarang. Bukan berarti kita tidak takut bagaimana dunia mengajari mereka. Karena roh Allah di dalam diri mereka akan melindungi mereka. Iya. Saya bisa bayangkan ke anak-anak kita nanti, saudara. Kan mereka, kan pastikan akan mereka. Jadi ketika mereka kenal saya gitu, pasti mereka akan ingat, pasti akan ada nanti yang akan mereka ingat daripada perkataan-perkataan saya ketika mereka terus lihat saya hidup. Iya. Itu tertanam. Sama seperti ketika saya terus mengingat perkataan bapak saya. Iya, saudara. Walaupun begitu bapak saya selalu ingat apa yang dikatakan dia gitu. Kalau aku sudah lihat orang itu kecil, habislah dia, katanya. Iya, saya percaya gitu. Ketika dia bilang, ketika ada ular gitu, saya cuma bilang aja sama ular itu, kalau kamu di sini masih dalam 3 menit, kalau kamu masih di situ kamu mati, katanya gitu. Itu ketika saya di kebun sama dia gitu, berjumpa dengan ular gitu kan, dia bilang kayak gitu aja. Kalau kamu masih di situ dalam 3 menit mati kamu, katanya. Pergi ularnya gitu. Jadi saudara, itu yang buat saya walaupun ya saya kurus, saya kecil gitu, nggak takut menghadapi siapapun. Saya udah bilang hadapi preman di bus itu ya, ke Jakarta itu ya. Dia pakai tato, buka baju gitu. Saya baru keluar dari penjara gitu. Wih, tato adanya semua. Lewat dari saya, mau minta uang saya. Justru orang seperti kamu yang gak akan aku kasih gitu. Gak aku kasih. Gak ada aku kasih. Saya mau lihat kamu bisa apa. Gak bisa apa-apa dia, saudara. Jadi saudara, kata-kata kita, kata-kata saya akan diingat oleh anak-anak kita kemanapun mereka pergi. Keyakinan saya, iman saya, pasti akan dipelajari anak-anak saya. Oh, gak tahu kapan, saudara. Tuhan akan membangkitkan dalam diri mereka. Ya. Ketika saya bilang, jangan takut. Ketika saya ceritakan kesaksian saya misalnya, menumpangkan tangan atas kepala jenderal gitu. Atas kepala orang yang kaya di Batam ini gitu. Ya. Walaupun mungkin orang lihat, oh bapaknya sederhana, naik motor gitu. Tapi iman bapaknya akan membekas. Ya. Iman kita lihat, saudara. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Tidak secara kebetulan, saudara. Gereja mereka menolak mereka, saudara. Sesuai dengan peraturan. Untuk mereka bisa beribadah Natal di sini. Untuk semuanya mereka. Dari worship leader, pemain musik, sampai ke gembalanya, jemaatnya hadir di sini mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah lihat itu. Sudah ingat bagaimana orang politeknik bisa datang ke sini? Anaknya teman kita yang kemarin, saudara, dia kuliah di sana. Adakah secara kebetulan? Tak ada. Dia bekerja itu, saudara, diam-diam. Baru nanti tunjukkan. Kamu coba perhatikan. Gitu, baru kita. Apa kamu gak yakin? Aku sedang ada di antara kalian. Apa kamu gak berbahagia? Aku buat kalian
secara diam-diam. Bukankah melalui kehadiranku? Bayangkan melalui kelahiran Yesus di tempat yang paling terpencil. Bayangkan orang Majus jauh 2 tahun perjalanan, saudara, sampai di situ. Coba lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan orang Majus dari timur itu. Sama, saudara. Jadi saudara, kita tidak sadar, saudara, Tuhan sudah menampilkan dirinya, menampakkan dirinya sejak dari kita mulai di sini, saudara. Ada yang bisa ngusir kita dari sini? Coba-cobalah mereka. Berhadapan dengan siapa mereka? Iya kan? Apakah kita pernah mendoakan sesuatu yang buruk bagi mereka? Tidak. Tapi lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di antara kita. Satu kalimat lagi. Dalam bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinannya. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang kau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya adalah iman dan kasih mereka kepadanya. Nah, itu. Iman dan kasih mereka. Kasih kepada Tuhan yang nyata itu penting. Ya. Jadi saudara, ketika ada orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus, dia layak dikasihi. Gitu. Jadi sebetulnya saudara, Tuhan Yesus itu jadi ketika dia menyatakan dirinya, jadi ketika ada orang yang memperhatikan dia ya. Kalau saudara lihat ketika ada perempuan itu yang sampai menumpahkan minyak itu gitu saudara. Dan ketika murid-muridnya, untuk apa pemborosan itu katanya gitu. Saudara, Tuhan itu saudara menyembunyikan kesedihannya saudara. Tapi karena dia tahu saudara, dia itu gak egois, dia bisa menahan dirinya di situ saudara. Sebetulnya saudara dia sangat sedih sekali saudara. Dari sisi dia sebagai manusia dan dari sisi Allah juga demikian. Karena memang kan Allah itu menyembunyikan dirinya di dalam diri anaknya ini saudara. Iya. Jadi karena Yesus benar-benar belajar mengenali Allah di dalam dirinya itu, dia bertumbuh dalam pengenalan itu saudara. Dalam pengenalan akan Bapaknya itu. Makanya dia bisa menjaga dirinya. Kira-kira kayak gini loh. Seperti itulah dulu aku diperlakukan oleh umat ciptaanku dulu. Selalu begitu dalam dirinya ini saudara. Jadi Roh Kudus yang di dalam dirinya itu saudara, itu rasanya itu gimana ya? Itu kayak nemani dia terus gitu loh. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah yang menyertai anak-anak itu kan juga adalah pekerjaan Allah gitu loh. Jadi ketika dikatakan engkau adalah anakku, maka perkataan itu menjadi di dalam diri orang yang atasnya perkataan itu disebut gitu loh. Kira-kira kayak gitu lagi kita yang menerima firman ini gitu. Nggak bisa kita. Jadi ketika kita mengatakan terus kita tinggal di dalam dia di dalam kita di dalam dia, itu bekerja firman itu saudara. Kita nggak bisa lari. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dulu pasti kita akan alami. Jadi ketika saya mengatakan itu, bukan sedang mengatakan kepada diri saya, tapi memang dengan menyatakan kepada diri saya, orang sedang melakukan untuk Tuhan. Makanya saudara, ketika kemarin sudah ada yang teman kita yang dulu udah lama kali nggak itu ya, nggak pernah berhubungan lagi, yang teman kita di Pekanbaru gitu kan,
Tiba-tiba, selamat Natal Pak katanya, dengan transferan gitu kan. Udah lama gak ketemu, gak kuat telepon lagi. Sudah memang gak pernah lagi. Bisa kayak gitu, saudara. Situ saya, saudara. Siapa yang menggerakkan? Tuhan kan, saudara. Saudara, ketika kita melihat bagaimana prosesnya, ketika kita bisa bertahan di sini sampai nanti akhirnya tempat ini diberikan kepada kita gitu. Kita melihat, Tuhan. Jadi Tuhan perhatikan ketika kita dengarkan berita itu, Tuhan lihat lagi hati saya gitu. Coba nanti kamu lihat, gimana sih hati kamu gitu. Apakah hatimu makin terpaut kepadaku enggak? Coba kamu lihat. Jadi ketika kita itu datang, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan yang membuat hati kita itu, saudara, bisa mengalami hati seperti yang Tuhan Yesus miliki dulu. Ketika dia mulai menyadari dirinya bahwa Bapaknya adalah Bapa yang di surga. Sama seperti kita semua sekarang. Itu yang membuat kita itu akan membawa semua orang datang kepada Tuhan. Iya. Karena apa? Kita berikan diri kita kepada Tuhan. Baik, itu Tuhan sudah jam 6. Kita lanjutkan di malam. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mengerjakannya semuanya untuk Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu dengan bersuka cita sepanjang hari ini. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik.